salah. Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Kamu nggak salah, nak. Respon si Anipar, si manusia pucuk peli, kamu nggak salah. Kamu itu bener, tujuan kamu kan ke penjara. Kamu nggak salah, nak. Ya, Mama mendoakan kamu supaya kamu nanti betah di rumah baru ya, nak. Ya, makanya jadi orang jangan sok-sokan. Hei manusia, Rismon, si Anipar, si manusia si pucuk peli. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macina. Guys, paham sama orang ini nih ya? Ini loh, pakar dari segala pakar guys. Nah bahasa Jawa ya oyot guys ya. Sing duwe oyot guys. Ternyata ya guys ya, ijazah yang selalu dibangga-banggakan oleh si Rosmon ya guys ya. Rosmon apa Orson guys? Ternyata palsu guys. Walah drut jan. Masih kepriwe nuduh ijazah orang lain palsu ya guys ya. Adalah malah ijazah dewek guys yang palsu, ijazahnya sendiri yang palsu. Aduh. Ini guys si Rismon yang katanya pakar IT ya guys ya, yang mengaku katanya pakar digital forensik itu ternyata guys beneran tidak mempunyai ijazah. Yang dimana fakultas Yamaguchi ya guys ya, itu dari Jepang tidak pernah mengeluarkan ijazah yang bernama Doraemon. Rismon stres kali ini guys. Kenapa saya bilang Doraemon guys? Iyalah, Jepang kan Doraemon guys ini ya. Wajahnya juga mirip Doraemon pula. Aduh, Drun ya tuh. Itu namanya kualat, Drun. Itu namanya kualat. Makanya jangan nyerang orang baik tuh kan. Kemarin kan pernah guys ini ditantang oleh saudara Joshua M. Sinambela guys ya. Tapi tidak berani karena terus berkoar-koar ya guys ya. Podcast sana podcast ini. Yang mengutarakan bahwa ijazah Pak D. Jokowi itu adalah palsu. Ternyata guys ya, nyata Walah, nih di sini kita akan melihat Joshua M. Sinambela ya guys ya, mengupas habis telak. Ini guys, ini Facebooknya ya, jadi membongkar aib. Ini aib guys ini. Padahal nggak boleh dibilang kebongkar aib ya guys ya, tapi karena udah kelewatan guys ya, Pak D. Jokowi pun sudah geram, ya wis lah, hajar sekalian ya guys, tuman. Nih Joshua M. Sinambela, oke, 5 jam yang lalu guys ini ya, berarti kan intinya baru-baru guys, new. Oke, kita bahas ya guys ya, kita baca bersama-sama. Ijazah palsu sang penuduh. Sejak viral notulen FGD, komunitas kami DFIS, Digital Forensik dan Infosec, yang membahas metode para ahli gadungan, banyak akun medsos penggemar si pakar gadungan yang membanding-bandingkan titel dan keahlian saya dengan si pakar gadungan. Mereka teryakin dengan titel mentereng yang disematkan si pakar gadungan.
di depan namanya dan CV-nya. Mereka disilaukan oleh bahasa-bahasa tongkat tinggi atau ilmiah yang digunakannya. Padahal sebenarnya jong dan tidak ilmiah sama sekali. Aduh, jadi kepriweke. Si pakar gadungan ternyata berhasil meyakinkan banyak pihak sejak lama dengan titel yang dimilikinya. Dengan cerita-cerita punya paten dan publikasi S2 dan S3 dari Jepang. Iya guys ya, S2 dari S3 dari Jepang guys ya, benar-benar kenapa saya bilang Doraemon guys. Dari informasi kampus ya guys ya, bernaung si pakar gadungan sejak pulang dari Jepang tahun 2007 sudah tidak melakukan tupoksi utamanya, yakni Tridharma perguruan tinggi, dan akhirnya diberi pilihan pensiun dan tanpa hak pensiun. Jadi ini tentu saja menjadi kabar buruk bagi para pengikut si pakar gadungan penuduh ijazah palsu Jokowi. Saat FGD sebelumnya, beberapa peserta FGD merupakan alumni PhD Jepang. Sudah mempertanyakan siapa sebenarnya si pakar gadungan tersebut. Mereka melakukan investigasi dan tidak menemukan penelitian terkait tesis maupun disertasinya. Tidak menemukan datanya halaman penyetaraan dikti yang harusnya memang wajib dilakukan dengan pegawai dikti saat itu. Tuh guys, ini banyak banget guys, wah sampai cungkengan ya guys ya. Nanti pokoknya kalian kalau nggak percaya, kalian buka saja Facebook dan klik namanya Joshua M. Sinambela guys ya. Yang di sini yang kita ambil ya guys ya, intinya itu adalah di sini guys. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui dari Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu. Aduh, lagi macam guyu. Kayak palsu. Oh alamak, Pak tolong. Kayak gue boleh guys gini, aduh. Lanjut. Atau tidak pernah dikeluarkan oleh kampus tersebut ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Waduh, yakin guys. Editan guys. Wah, ini kena pasal berlapis ini guys ya. Di Indonesia kena pasal pencemaran nama baik ya guys ya. Di Jepang, di kampus Yamaguchi, si Rosmond pasti kena itu guys ya, pasal undang-undang ITE guys. aduh. Bosok kayak yakin ya. Aduh, yakin guys. Ini woi, ini pengikut Rosmond mana ini? Yang katanya ini adalah anak bangsa guys ya, anak bangsat nih ya. Ini berani mengedit guys, luar biasa guys ya. Wow, amazing ini ya. Ini pengen lihat ini konfirmasi ini langsung dari Rosmond guys ya. Karena apa sih Rismond tidak berani ditantang debat langsung oleh Joshua M. Sinambela guys ya. Berarti menandakan ya ketar-ketir, wedi, takut guys ya. Siun.
Oke lanjut. Ada beberapa typo dan tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Karena tidak cukup membahas dalam satu tulisan artikel ini, maka akan kita bahas detailnya di FGD, Digital Forensik dan Infoses ataupun DFIS besok Jumat malam, guys. Tenang. Oke lah, tanpa lama-lama di sini ada ya guys ya yang namanya email informasi yang langsung dikirimkan oleh kampus Yamaguchi, akan tetapi menggunakan ini guys, pakai bahasa Jepang. Karena saya asli orang Jepang, jadi saya tidak bisa membacanya. Kalau saya orang Indonesia bisa guys ya, jadi kita sweep. Nah ini pakai bahasa Inggris ya guys ya. Aduh, kalau bahasa Inggris nanti kalau saya ngomong ataupun mengartikan ini, artinya takut nanti dimarahin sama Opung Parbella guys. Kalau masalah bahasa Inggris tanya ke Opung ya guys ya. Aduh, ya lanjut tuh. Dan oke, kita bongkar pakai bahasa yang intinya bahasa merakyat guys ya. Bahasa nenyong guys. Bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia. Ini guys, ini pakai bahasa Indonesia ya guys ya. Soalnya kalau saya pakai bahasa Jepang ataupun Inggris ya guys ya, mau kembeleng guys ya, mau kembeleng. Jadi pakai bahasa Indonesia saja ya guys. Oke, lanjut ya guys ya. Nih guys, email kedua dari Tomomi Sumori, Yamaguchi University, kepada Universitas Gadjah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela. Saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik University Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait ijazah yang Anda lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkan. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Ini A1 guys, ini A1 ini. Aduh, jangan mon. Mental aman mon. Ini kayaknya si Rismon ya guys ya. Si Rismon itu bisa mengedit karena apa guys ya? Itu guys kan Doraemon itu kan punya kantong ajaib guys. Kayaknya dari kantong ajaib itu ya guys ya. Tenang mon, mental apa no tenang, kan sudah dikasih syarat-syarat bagaimana hidup di dalam penjara oleh si Rijik Gemblung itu guys. Jadi Anda nggak perlu khawatir lah ya, tenang ya. Oke, kita simak postingan dari Joshua M. Sinambela ya guys ya, terkait yang masalah ijazah palsu. Oke, di sini tuh skripsi yang berjudul peningkatan hasil petani dengan usaha pepohonan di penduduk ngepung. Oh, di sini ada siapa guys? Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan juga Profesor Dr. Sunardi yang sudah dibahas di video sebelumnya ya guys ya. Si hacker di Indonesia juga sudah ngubak-ngubak bahwa benar yang dikatakan oleh si Joshua dan juga buku-bukunya, Pak D. Jokowi memang asli, tidak ada skenan, tidak ada editan. Sing editan kan sing ngerti dewek guys. Doraemon sing edit guys. Nah, tuh, lihat lagi. Ini apa? Ini ada lembar itu guys, lembar pengesahan ya dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Universitas Pencurian Kayu Jati dari Suharman. Ini oke, ini sampul lagi tuh. Nah, lagi di sini ada Sigit Hadwinarto dan juga
Joko Widodo itu guys. Siapa Joko Widodo? Siapa guys itu? Ada yang kenal Joko Widodo nggak guys? Oh Mon, kenal Joko Widodo nggak Mon? Aduh yakin deg-degannya tambah di series Mon, deg-degannya tambah guys. Duduk. Oke lanjut. Nah. Saya di tujuan dan output itu saya mensinkronkannya yang jadwal. Nah, nggak ada sekat jadwal. Cuma kan saya malas. Betul loh Pak. Terus ya bisa belum lagi. Weh, ini dari Hadbinarto guys. Nah, bukunya wis bosok guys, wis soek-soek. Udah sobek-sobek kayak guys. Nah. Oke. Nah, itu terus lanjut ya guys ya. Lanjut guys, terus. Noh, siapa guys siapa? Ini siapa guys? Joko Widodo aja guys, Joko Widodo aja. Soalnya kalau oke. Aja dibuka aduh, aja dibuka gue aduh. aja dibuka. Aduh, gue dibuka maningan guys. Nah, ini guys ya, saya beritahu dulu. Nih bentar. Oke, pause dulu bentar. Ini dulu saya pernah dapat kiriman juga dari teman saya yang membahas ataupun mempunyai buku alumni UGM, tapi nyata ya guys ya, ternyata akun utama saya Blacker Majenang lenyap guys. Aduh, apakah ini akan lenyap lagi? Aduh, tolong jangan ya, jangan. Nih tuh, ini punya Pak Jokowi guys. Lah, jangan bisa jadi buka panik, aduh. Tuh, lihat. Nah, sampulnya sama nggak hijau, mentereng kayak P3. Hijau tua ya guys. Tuh, ini banyak banget bukti kayak gini ya, makin dekat ya guys. Mohon tenang. Tuh, foto-fotonya guys. Oke. Perpustakaan ini berarti langsung dari Gajah Madanya sendiri guys. Jadi untuk hacker yang tadi sudah dibahas ya guys ya di video sebelumnya, berarti memang benar real guys ya, bisa menyusup masuk ke dalam intinya ya informasi dari UGM itu sendiri guys. Berarti keren itu, hackernya keren guys ya, mantap ini. Dan untuk Bambang Rosmon, Orson, Doraemon, tenangkan pikiran Anda. Aduh, orang duit apa memang otaknya orang tekan ya guys ya, ngaku-ngaku lulusan Jepang guys. Tapi pinter si Rosmon guys ya, si Rosmon pinter ini. Karena apa kan jarang orangnya kuliah di Jepang guys, apalagi para anak wabah guys ya. Wah, bakalan ini gampang lah dikibulin anak abah kayak gitu kayaknya. Nih, untuk anak wabah nih tuh junjungan Anda yang Anda puja-puja yang katanya itu adalah anak bangsa ya guys ya. Itu tuh ijazahnya orang dua ijazah guys, orang dua ijazah. Ijazahnya editan. Ngaku nuduh
orang lain, ijazah orang lain di editan, ijazah sendiri editan. Aduh, maling teriak maling guys ya. Tapi saya yakin guys, ini saya yakin ya, ini pasti ada yang nyuruh ini guys. Nah, yang nyuruh ini siapa ini? Ini ya, siapa ini yang nyuruh guys? Ada yang tahu nggak guys? Ini siapa yang nyuruh si Rismond untuk mengangkat kembali isu ijazah yang oleh para kadrun Babang Trigemblung itu ya guys ya? Itu bisa terangkat kembali. Ada yang tahu nggak guys? Yang tahu tulis komentar. Apa Mak Banteng? Mak Banteng. Mak Banteng ya? Tahu nggak ini kasus ini? Siapa sih ngangkat yang membiayai siapa Mak Banteng? Soalnya ada yang 16 Mak Banteng. Aduh, jangan. Aduh. Ini guys, ini sudah dipastikan sekali rakyat Indonesia senang tentang berita ini, yang dimana para pembenci semuanya sudah malah terbongkar sendiri aibnya oleh orang lain. Dan untuk yang meragukan Joshua M. Sinambela, oh orang tolol itu guys, ini adalah pakar asli, bukan abal-abal kayak si Rosmond ya guys ya. Karena Joshua M. Sinambela memang fix resmi lulusan alumni itu dan juga mempunyai keahlian yaitu dalam bidang digital forensik. Ini ahlinya guys ya, sungkem, sujud kudu dengan ini. Soalnya kalau memang si Rosmond itu dari kemarin benar dan mempunyai ijazah itu, pasti akan datang menemui ini guys, Joshua M. Sinambela. Tapi kan si Rosmond nggak takut guys, nggak takut, nggak datang guys. Ya pasti dua orang ijazah ya. Judulnya Karma Pak Jokowi ini, waduh, jahat. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker jenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana.
jaga nama dan jasamu. YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.